Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah izinkan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, Allah berikan taufik agar kita bisa merubahnya menjadi amal, insyaallah ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan amal yang kita laksanakan Allah terima dan menjadi jalan agar kita mendapatkan rahmatnya, yang dengan rahmatnya itu kita insya Allah dimasukkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja ini cita-cita kita tertinggi sebagai seorang muslim, ingin dibangkitkan dan kemudian masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sedikit mengulang tentang apa yang kita bahas minggu lalu, mudah-mudahan masih ingat. Sebenarnya saya mau kopikan ini, cuma lupa. Kemarin itu ngopi hanya untuk satu masjid yang di Gamping aja, yang di sini malahan kelewat. Kita sudah membahas kemarin al-muqaddimatu, yaitu muqaddimah kitab al-usul ats-tsalasah wa adillatuha, tentang 3 landasan pokok dan dalil-dalilnya. Dan kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan tentang dalil yang digunakan oleh mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala terkait dengan apa yang dibahas di muqaddimah. Ini di pondok-pondok matan ini dihafal oleh anak-anak kita insya Allah. Jadi matan ini matan yang anak-anak sudah hafal. Mungkin untuk pertemuan berikutnya nanti ada yang bantu saya bacakan kitabnya biar nanti lebih hidup kajiannya insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ulangi, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Kata mu'alifnya, i'lam. I'lam itu isim fi'il yang berarti kita disuruh belajar. Jadi bahasa ketahuilah itu maksudnya perintah kepada kita agar ketahuilah itu belajarlah. Jadi kata-kata i'lam ini mengandung pengertian yang sangat luas, Masya Allah. Dan mu'alifnya, penulis buku ini memulai dengan i'lam. Kemudian rahimakallahu adalah doa dari guru untuk kita semua yang mempelajari kitab ini. Dan ini diantara adab seorang guru kepada muridnya. Maka demikian juga saya hari ini mendoakan kepada panjenengan seluruhnya, semoga Allah merahmati panjenengan sedaya. Allahumma amin. Kaitannya dengan kitab, maksud dari rahimakallah agar mudah dipahami oleh yang membacanya, kemudian mudah diamalkan oleh yang mempelajarinya. Kemudian dari sisi yang menulis, mudah-mudahan kitabnya langgeng, diajarkan banyak orang, menjadi jalan hidayah bagi sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Dan terbukti kitab ini diajarkan oleh hampir semua ulama untuk menjadi pokok-pokok akidah. Kitab ini sudah mafhum, diketahui oleh para ulama yang mengajarkan tentang akidah. Artinya insya Allah kitab ini kitab yang penuh barokah. I'lam rahimakallah. Rahimakallah juga menunjukkan cinta kasih dari seorang penulis kepada yang membacanya. Dan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini termasuk orang yang sangat sering mendoakan pembacanya, Masya Allah.
Kemudian annahu sesungguhnya yajibu wajib buat kita. Kata-kata yajibu berarti tidak ada pilihan, bukan sunnah lagi tapi wajib. Maka di antara dalilnya adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Adalah wajib bagi setiap muslim untuk mencari ilmu. Maka di sini dikatakan yajibu alaina kepada kita semua. Kalau kata-kata alaina berarti berlaku untuk keseluruhannya, laki-laki, perempuan, tua, muda, masuk di dalamnya. Dari suku apapun, dari wilayah manapun masuk dalam cakupan yajibu alaina ta'allumu mempelajari arba'a 4 masail 4 hal. Jadi 4 hal yang kita bahas minggu kemarin itu wajib kita pelajari, jangan lupa bahwa itu wajib buat kita. Al-ula, kalau jenengan pegang kitabnya sebenarnya enak banget ini. Jadi jenengan juga bisa kasih catatan untuk masing-masingnya insya Allah. Al-ula yang pertama al-ilmu, nggih menika tentang ilmu. Wa huwa, dan ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabi kita, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi mu'alif atau penulis ini, mu'alif itu maksudnya penulis nggih. Penulis buku ini menyampaikan semua terkait dengan kita mengenal Allah, kita mengenal Nabi, kita mengenal agama kita bil adillah, membiasakan dengan dalil-dalilnya maksudnya. Tentu saja kita tidak harus hafal dalil-dalilnya, tapi minimal kita pernah tahu tentang apa-apa yang terkait dengan agama kita. Nah, itu makanya kita disuruh iktiba, disuruh meniru, karena agama memang intinya meniru. Nah, Bapak Ibu sedaya, pembelajaran agama itu tidak akan keluar dari tiga hal ini sebenarnya. Wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Siapa yang mengutus? Allah. Siapa yang diutus? Rasulullah. Apa yang dibawa? Agama Islam maksudnya. Jadi sebenarnya pembelajaran agama, makanya Masya Allah kitab ini kitab kecil, tetapi Masya Allah isinya luar biasa. Kita belajar agami nggak akan keluar dari 3 pokok ini. Maka dikatakan al-usul as-salasa, 3 landasan pokok. Jadi dengan belajar apapun nanti di agama tidak akan keluar dari 3 persoalan ini. Masya Allah. Maka kita harus sangat paham dengan persoalan ini. Kemudian atsaniyah yang kedua al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Kemudian atsalisah ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan kepada siapapun yang mungkin kita dakwai, terutama orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, kerabat kita, syukur-syukur kepada orang lain, tentu saja dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak semuanya harus jadi ustadz, tidak semuanya harus di mimbar. Dakwah itu sangat luas gitu. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat as-sabru 'alal adafih, bersabar di atas semua itu. Sabar ketika mencari ilmu, duduk seperti ini bersimpuh ba'da subuh, mungkin capek, ini butuh sabar. Kemudian sabar ketika mengamalkan, ini juga tentu saja lebih-lebih, apalagi musim sekarang kadang-kadang pas dingin banget. Tapi akhir ujung malam sekarang kayaknya udah mulai hangat lagi. Kemarin-kemarin sempat dingin banget. Itu kan kalau kita disuruh sholat malam rasanya berat banget. Sebagian orang mungkin untuk berangkat sholat subuh ke masjid saja sangat berat. Maka dibutuhkan kesabaran yang sangat untuk bab yang kedua nggih menika al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Dalam hal ini maka ada 2 kaum yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau dengan baca Al-Fatihah di ujung ayat nggih, ghairil maghdub dan adzolin. Maghdub itu disifatkan kepada orang-orang Yahudi, dzolin itu kepada orang-orang Nasrani. Yang dimaksud di situ maksudnya adalah orang Yahudi itu orang yang disifati punya ilmu tapi nggak mau beramal. Sementara orang-orang Nasrani dikatakan mempunyai semangat untuk beramal tetapi kurangnya ilmu. Nah, ini pembahasan tersendiri dalam kitab Tauhid insya Allah. Jadi kita jangan mewakili salah satu sifat itu. Kalau punya ilmu ya diamalkan maksudnya. Apa yang didapat
ilmu itu diamalkan. Nah, juga sangat-sangat harus sabar di dalam bagian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Ketika kita mendakwahkan, seringkali kita mendapati belajar wingi sore cerita-cerita gitu kan. Nah, ini kan padahal ini wajib buat kita. Tadi dikatakan apa? Annahu yajibu alaina. Sesungguhnya wajib buat kita seluruhnya. Ta'allumu arba'a masail, mempelajari 4 hal ini, yang diantaranya adalah juga ad-da'watu ilaihi. Minimal ke anak-anak kita jangan sampai akidahnya keliru. Jadi dakwah itu sangat luas. Kemudian mu'alif mendatangkan dalil terkait dengan wajibnya 4 hal ini. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalilnya sudah sangat kita kenali, sudah sangat hafal. Makanya di antara kelebihan kitab ini adalah mu'alif sering mendatangkan ayat-ayat yang sebenarnya kita sudah hafal. Ini dalam rangka mendekatkan pemahaman maksudnya. Bayangkan ternyata wajibnya 4 hal ini dirangkum di dalam surah yang sudah sangat kita hafal, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini lebih mendekatkan kepada pemahaman kita sedoyo. Kita mungkin sering baca nih, demi masa atau demi waktu asar di sini. Sebagian ulama menerjemahkannya demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu di dalam khusr. Kemarin sudah saya terangkan, khusr maksudnya kita tenggelam di dalam kerugian. Bukan hanya rugi tapi tenggelam dalam kerugian. Padahal pedagang dunia saja kalimat atau kata-kata yang paling ditakuti itu kerugian. Ini pedagang dunia loh. Jangan mesti ketika menghitung-hitung perdagangan ingin untung, tidak ingin rugi. Maka Allah sebutkan kalian itu semuanya rugi sesungguhnya di dunia ini. Asalnya adalah dalam kerugian. Bahkan kerugiannya bukan hanya rugi tapi bahasanya khusr. Khusr itu tenggelam di dalam kerugian. Nah, untuk keluar dari khusr itu, keluar dari kerugian itu, 4 hal kita lakukan yang disebutkan oleh mu'alifnya, yang dirangkum dalam surat ini. Yang menika beriman hanya bisa dilakukan kalau kita berilmu. Jangan melaksanakan sholat, berarti jangan mengimani bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan, sholat itu adalah sebuah kewajiban. Itu kan didahului oleh pengetahuan dulu, gini bang. Jangan tahu dulu maksudnya. Sholat itu penting, maka jenengan sholat, jenengan mengimani. Nah, sebelum iman itu pasti didatangkan ilmu dulu. Jangan dapat pengetahuan dari guru dulu bahwa sholat itu penting, bahwa sedekah itu penting, bahwa zakat itu penting, bahwa harta kita akan diperhitungkan di sisi Allah. Sebagian yang menjadi hak orang lain kalau kita nggak tunaikan akan jadi masalah buat kita. Kemudian jangan mengimani itu karena jangan punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan bagaimana mengimani? Banyak loh Pak, orang-orang yang mati, yang meninggal masih punya kewajiban atas hartanya sangat banyak. Dia punya harta banyak belum disakati. Bayangkan, dia meninggal. Na'udzubillah. Maka bab tentang ilmu itu menjadi sangat penting karena iman itu akan tumbuh jikalau ada ilmu di belakangnya. Tanpa ilmu maka tidak akan kita mengimani sesuatu. Kita menjadi muslim karena kita yakin bahwa muslim itu benar. Gini Bang. Nah, ini pengetahuan. Makanya al-ilmu. Pertama itu ilmu dulu, karena ilmu mengantarkan kepada keimanan. Maka kata-kata amanu di dalam surat ini adalah cukup untuk mendorong kita mempelajari. Jadi identik dengan pembelajaran. Kemudian wa amilus sholihat. Yang kedua perhatikan, kita mengamalkan apa-apa yang sudah kita peroleh. Kita mohon sama Allah, Pak. Selepas dari ngaji seperti ini kita mohon sama Allah betul apa yang dipelajari itu benar-benar bisa kita amalkan. Apalah artinya ilmu banyak tanpa diamalkan. Kemudian di sini dikatakan saling mengingatkan di dalam kebaikan. Masuk dalam bab yang ketiga menika ad-da'watu ilaihi. Maka 4 yang di atas ini wajib, dalilnya adalah surat ini. Masya Allah. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan jadi beliau menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau, lau seandainya ma anzalallahu hujatan
Allah hanya menurunkan hujah. Hujah itu berarti napa? Bukan bantahan, hujah lagi, hujah. Ala khalqihi, kepada makhluk ciptaannya, kita semua termasuk, illa kecuali hadhihi surat ini lakafathum, kata Imam Syafi'i, cukup. Kata Imam Syafi'i, nek Gusti Allah namung menurunkan surah niki tok pun cekap untuk jadi hujah agar orang-orang itu menjalankan 4 hal di atas maksudnya. Karena itu mencakup keseluruhannya. Tadi al ilmu wa huwa ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dalam pun tercakup sedoyo niku. Tentu saja di dalam surat ini diterangkan bagaimana sholat, bagaimana zakat, tapi surat ini cukup untuk membuat orang-orang itu belajar salah satunya sehingga mengetahui seluruhnya. Kemudian beliau juga menukil perkataan Imam Bukhari rahimahullah taala. Kata beliau, waqala al-Bukhari rahimahullah taala babul ilmu qoblal qawli wal amali. Di dalam bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi Imam Bukhari itu punya kitab yang diantara babnya adalah bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan berbuat. Niki sederhana tapi masya Allah Pak. Kalau seandainya muslimin tahu yang seperti ini, nggak akan keperucut kata-kata yang ngawur insya Allah. Karena setiap kata-katanya, setiap perbuatannya diukur dengan ilmu dulu. Kalau saya berkata ini, nanti efeknya apa? Atau misalnya apakah akan menyakiti orang lain atau tidak? Dia ukur. Makanya di dalam kitab ini dikatakan bab tentang ilmu qoblal qawli wal amali. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan berbuat. Imam Bukhari menyampaikan bab ini di antara dalilnya adalah wadalilu qaulu ta'ala. Kata Imam Bukhari dalilnya adalah surah Muhammad ayat ke-19. Gimana bunyinya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfirli dzambik. Jadi perhatikan ayat pendek ini masya Allah. Allah memulai dengan apa kata-kata apa? Fa'lam. Ketahuilah. Sama tuh dengan yang di awal kitab tadi, i'lam, ketahuilah. Kata Allah, fa'lam annahu, sesungguhnya aku itu la ilaha illallah, zat yang harus diibadai, disembah. Wastaghfir li dzambik. Baru kemudian kita minta ampun sama Allah. Maksudnya bagaimana? Sudah paham belum? Allah memberi pengetahuan dulu maksudnya. Sadurunge jenengan mengucapkan astagfirullah niku lak ucapan. Astagfirullah niku lak perbuatan. Kita nggih. Ini tentang bab tentang ilmu qoblal qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum kita berucap dan bertindak. Istighfar niku lak ucapan dan tindakan. Sadurunge jenengan istighfar niku Allah memberitahu bahwa saya itu loh Allah yang disembah. Sehingga hanya kepada Allah lah kita beristighfar. Kita beristighfar tahu maksudnya. Sedang meminta ampun kepada Allah maksudnya. Saya dipahami mboten? Berarti Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap dan bertindak maksudnya. Saya lagi di dalam surah Muhammad ini katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah saya itu Allah, zat yang harus diibadahi dengan benar. Kemudian kita disuruh minta ampun atas dosa-dosa kita, wastaghfir li dzambik. Masya Allah. Fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amali. Maka Allah pun memulai menyuruh kita berpengetahuan, baru kita berucap dan bertindak. Nah ini al-muqaddimatu, ini muqaddimah pertama seperti ini, mudah-mudahan saged dipahami.
saya kasih prolog untuk minggu depan. Nggih menika mu'alif menyampaikan iklam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wal muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihina. Besok insya Allah saya kopikan masing-masingnya gini. Jadi ketahuilah, kata penulisnya, kita didoakan sekali lagi rahimakallahu annahu, sesungguhnya wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi likuli masing-masing muslimin laki-laki dan perempuan ta'allumu mempelajari salasi 3 hadhil masail, persoalan-persoalan ini. Tadi kita mempelajari 4 pertama, wajib. Berikutnya nanti kita diwajibkan mempelajari 3 hal. Nah ini yang akan kita pelajari minggu depan insya Allah. Hari ini mengulang saja, mudah-mudahan jadi lebih dalam. Dan 3 pelajaran ini akan menjadi pelajaran yang sangat pokok dan mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat. Untuk pagi ini insya Allah cukup. Dari saya cukup sekian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.